Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, setelah ada misi dan siasat yang baru dari Firly Bahuri, ternyata ambisi dari Firly Bahuri untuk menyeret Anies Baswedan seperti ini. KPK pastikan penyelidikan Formula E yang seret nama Anies masih berjalan. Wow, saya heran juga ya, kenapa dari tahap penyelidikan ke naik ke tahap penyidikan tanpa adanya mentersangkakan orang begitu kan, aneh sekali begitu, logikanya di mana begitu. Dan bahkan ini sangat komentar-komentar netizen sangat geram sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Firly Bahuri kalau ini terjadi begitu seperti ini. Ini dari Firly Bahuri, Ketua KPK Firly Bahuri meminta tim penyelidik menaik kasus pengusutan Formula E ke penyidikan. Dari penyelidikan jadi penyelidik ke tahap penyidikan tanpa penetapan tersangka. Oh, ini kan lucu sekali begitu. Ini siasat Firly yang baru begitu kan. Dan bahkan ini pimpinan KPK pun terbelah. Apa alasan Firly usulkan kasus ini naik ke penyidikan? Ini langkah yang harus kita lakukan. Apakah benar seperti itu? Dan lanjut sampai tuntas ke lapas. Ini banyak sekali. Ada yang tahu tangan siapa di balik siasat ini? Gini nih, kalau dui fungsi berjalan lagi, posisi strategis diisi jenderal ambiar. Siapa incaranmu? Ada modus sepertinya ini. Kalau masih benar adanya, gue yakin suatu saat ini orang bakal kena sendiri. Memaksa untuk kriminalisasi, maksa. Ada yang nyuruh untuk gagalkan Anies jadi capres. Jahat ya. Sangat berbahaya jika KPK dijadikan alat untuk mematikan lawan politik. Semoga para pimpinan KPK masih punya hati nurani untuk menegakkan kebenaran sebenar-benarnya. Kita perang saudara aja seperti tahun 1065 kalau pejabat-pejabat udah punya sifat seperti ini. Tujuannya cuma satu, untuk mengganjal Anies Baswedan agar tidak menjadi capres, terserah nanti terbukti atau tidak. Bisa jadi seperti itu. Inilah siasat baru Firly begitu kan. Apa yang sebenarnya ada begitu. Masa kalau tidak ada bukti sama sekali untuk mentersangkakan orang, apa yang mau dilakukan oleh tim penyelidikan begitu kan? Apalagi naik ke tim penyidik, yang mau dilakukan kalau tidak ada data, alat bukti itu tidak bisa. Sebenarnya dalam undang-undang itu hanya ada 2 alat bukti baru orang bisa ditersangkakan. Kalau Firly tidak begitu kan? Kok aneh sekali gitu. Pura-pura berselisih paham dengan kakak pertama soal OTT, akhirnya sama-sama menyerang Anies juga. Masih kuai digolek Pak, maksain kasus Margo lempar supporter Indah. Ini baik sekali. Semoga Allah melindungi Pak Anies makar orang-orang yang zalim membalik makar itu kepada si pembuatnya. Diragukan keindependennya lembaga ini. Ya, bisa juga ada di satu sisi kalau ada terbukti intervensi, ya ini yang lemah kepada lembaga anti rasuah itu begitu. Harun Masiku kereta cepat berani, ya enggak, apalagi dipaksain. Sampai hari ini Harun Masiku tidak ada sama sekali begitu, tidak ada rekam jejaknya kemana begitu kan, bahkan hilang jejak begitu. Ini sungguh kekuatan luar biasa begitu kan. Wow, KPK RI nggak usah berpolitik deh, norak ini. Pengen komen tapi takut akunnya disasmed ambiar. Ya tidak masalah, ini bagian dari demokrasi begitu kan. Kita harus mengkritik itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menghina begitu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan bolehkah untuk mengkritik pemerintah? Ya, menurut saya pribadi ya boleh aja untuk mengkritik, untuk memberikan solusi begitu. Bukan rasa ada kebencian begitu. Kan kira-kira seperti itu. Buakan atur Anies tidak perlu lagi pakai stempel khilafah Yaman, biarkan saja KPK yang tangani. Wow, ayo biarkan tagar save Anies untuk tuntut pejabat yang tidak punya etika dan untuk mundur. Cobalah yang sama dilakukan untuk Ganjar, sudah cukup 2 alat bukti. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra sebagai wadah. Channel Hodari Podcast Rakyat ini sebagai wadah dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ya, kita komentar di sini saya akan bacakan di situ begitu. Mungkin dia marahi sama bos besarnya. Wow, demen sekali. Pemimpin KPK satu ini dipilih bukan karena gigihnya dalam berantas korupsi dan pandangannya netralnya, tetapi karena sebagai alat terselubung istana dalam membungkam lawan politik. Busuk banget emang, miris rezim, bobrok prestasinya, bisa mencari-cari kesalahan orang. Bisa jadi seperti itu begitu. Dari El Gato.
Dugaan gratifikasi pakai helikopter ditunggu gimana lanjutnya ini. Perintah Bapak bukan meminta, pimpinan kok meminta. Gimana sih Firly Bahuri? Ndak etis kalau menurut saya. Ini dari Johito. Ini sangat netizen ya, komentar-komentar ini sangat pedas sekali. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. KPK pastikan penyelidikan Formula E yang seret nama Anies masih berjalan. Ini dikutip dari RM.id Rakyat Merdeka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri memastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E di DKI Jakarta masih belum dihentikan. Terkait Formula E, bagaimana yang pernah disampaikan pada ekspos yang lalu oleh Aksendra Marwata bahwa penyelidikan Formula E tetap berjalan, tidak pernah terganggu karena pada prinsipnya kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun, ujar Firly di Gedung Merah Putih pada Kamis 8 Desember 2022. Bahkan penyelidikan diduga korupsi ajang balap penyelidikan dugaan korupsi ajang balap mobil listrik yang digelar di Jakarta itu sempat meminta keterangan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI Jakarta seperti Prasetyo Edy Marsudi. Saya ingin menegaskan kembali bahwa KPK bekerja sebagaimana asas-asas tugas pokok KPK, tegas Firly. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini pun memastikan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan kekuasaan manapun meski kini KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif. Firly pun menegaskan akan memberikan perkembangan informasi terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi Formula E. Masalahnya ya, perkembangannya nanti kita akan sampaikan pada waktunya. Kita tidak untuk sekarang, tegas ex-Kapolda Sumatera Selatan itu. Dia kemudian memberi isyarat akan menetapkan tersangka dalam penyelidikan dugaan korupsi Formula E. Hal ini tentu berdasarkan alat bukti yang kuat. Karena itu KPK tidak akan pernah mentersangkakan seseorang kecuali orang tersebut karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai atau selaku tindak pidana. Lah, lantas bagaimana kalau tidak ada alat bukti mentersangkakan orang? Firly Bahuri sudah mengatakan kayak apa ya? Awalnya kalau tidak tidak ada alat bukti tidak bisa ditersangkakan. Tetapi dalam catatan Tempo yang saya amati bahwa Firly juga kalau berbicara tentang hal ini juga sama begitu. Dia mengatakan siasat Firly Bahuri dipaksakan penyidikan begitu. Artinya apa? Artinya kalau ini terjadi maka yang seharusnya itu ya gimana ya pemikirannya begitu, dan bahkan ini dipaksa begitu. Ini Firly Bahuri meminta tim penyelidikan menaikkan status pengusutan Formula E ke penyidikan tanpa penetapan tersangka. Pimpinan KPK terbelah. Ini banyak yang tidak suka begitu, kemudian banyak yang tidak setuju begitu. Artinya apa? Artinya kalau tidak setuju ya tidak mungkin itu dilakukan. Ada yang jujur, ada yang memainkan peran itu begitu, dan bahkan ini ditegaskan begitu. Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berkumpul di ruangan rapat pimpinan di lantai 15 gedung KPK Kamis pagi 15 Desember. Mereka mendengarkan paparan tim penyelidik yang menangani kasus. 4 sumber Tempo di KPK dan lembaga penegak hukum lainnya secara terpisah menceritakan proses gelar perkara tersebut. Dalam gelar perkara itu, penyidik menyampaikan bahwa kasus Formula E belum cukup bukti. Ini kan sudah belum cukup bukti, tetapi ngotot sekali begitu kan. Ngotot untuk naik ke tahap penyidikan, lalu kemudian tanpa mentersangkakan orang. Kan aneh sekali logikanya, di mana begitu kan. Ini kan aneh begitu, dan bahkan ini kalau menurut saya pribadi komentar-komentar netizen sangat pedas sekali kalau kita berbicara hal ini begitu. Ini komentar-komentar netizen pedas sekali ini. Ini panik, hajar terus ini. Gimana ini banyak sekali. Masih percaya isi love, ingat batu bara, sambalado, judi online, banyak sekali. Kalau memang ada unsur penyalahgunaan uang, kenapa tidak? Tetapi dan kalau tidak ada unsur penyalahgunaan uang harus dihentikan penyidiknya. Kira-kira seperti itu begitu kan.
kalau menurut saya pribadi, kalau Anies Baswedan ada korupsinya, ya segera ditangkap begitu. Tetapi kalau tidak ada, jangan cari-cari kesalahan, ngapain begitu kan? Lebih baik fokus kepada Harun Masiku begitu. Harun Masiku sampai hari ini tidak ditangkap sama sekali. Rekam jejaknya bahkan tidak tahu ada di mana, apakah sudah operasi plastik atau apa dan sebagainya begitu. Ini yang harus kita buktikan bahwa KPK masih gagal menangani korupsi besar seperti Harun Masiku, masih gagal, rekam jejaknya tidak ketahuan di mana begitu. Dan bahkan orang-orang yang tidak punya kasus di ulek-ulek begitu kan, dimunculkan kembali, dicari-cari apa kesalahannya begitu. Kalau memang cari salah administrasi, kenapa harus ditangkap? Kan kira-kira seperti itu. Bahkan BPK sudah menjadikan bahwa di audit sampai 3 kali tidak kena begitu kan, tidak ada alat korupsi sama sekali. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan komentar netizen sangat pedas sekali, banyak sekali di sini begitu. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.